Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Suatu malam di sebuah motel dekat danau, terlihat sepasang kakek nenek sedang berdebat mengenai sebuah tradisi asal oleh Jos keluarga mereka yang menjijaikan. Sang kakek yang udah tobat berniat menghentikan tradisi tersebut dengan pergi minggat sejauh-jauhnya. Namun sang nenek yang masih ingin melanjutkan memohon agar sang kakek nggak pergi. Sang kakek bilang kalau si nenek yang bernama Gloria ini nggak mau menghentikan tradisi tersebut, maka ia akan melaporkannya kepada pemerintah daerah setempat agar sang nenek dibawa ke hospital khusus kejiwaan. Gloria yang nggak tahu mau bilang apa lagi, hanya membiarkan sang kakek pergi dari motel tersebut. Di tengah perjalanan terlihat sang kakek dihadang oleh seorang serif. Sang kakek yang kesal pun langsung turun dari mobil sambil mesoh-mesoh. Tanpa basa-basi, serif yang gak diperlihatkan wajahnya ini langsung mengedor kelapa sang kakek sampai meninggoy. Weleh, hayo, siapa ya sebenarnya sang serif ini? Kok tanpa nanya-nanya main dor aja nih? Mari kita cari tahu. Di tempat lain terlihat seorang gadis bernama Bril yang baru selesai aselulecos dengan kekasihnya yang bernama Ben mendapat telepon dari ayahnya yang bilang kalau kakeknya Bril baru saja meninggoy. Jadi ia berharap agar Bril mau datang ke pemakaman besok pagi. Bril yang terlihat nggak suka dengan ayahnya karena sering bohongin dia sejak kecil mengenai keluarga besar mereka, segera menutup teleponnya. Pagi harinya di tempat lain, seorang gadis bernama Sam terbangun dari tidurnya karena pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Melihat yang datang adalah adiknya yaitu Bril bersama dengan si Ben, Sam pun bertanya, mau ngapain Bril datang ke sini? Bril bilang kalau dia pengen masuk dulu ke rumah Sam, ntar baru diceritain. Setelah Sam mempersilahkan masuk, Bril yang lihat rumah kakaknya acak-acakan kayak tempat sampah, mulai bertanya, kok bisa sih Sam hidup kayak begini? Apa nggak takut dibrakot tikus gitu? Atau minimal ditempel kuman gitu? Terus gatel-gatel garu-garu jadi koreng, kan jijik ya? Sam lantas bilang kalau Bril nggak usah banyak komen, udah sampaikan aja apa yang mau Bril sampaikan pada dirinya. Bril pun mulai cerita kalau semalam ia ditelepon sang ayah yang ngabarin kalau kakek mereka udah meninggoy dan menyuruh mereka buat ke pemakaman. Sam pun juga bilang kalau semalam dia juga ditelepon, hanya dia nggak mau ngangkat. Bril lantas memberikan sebuah surat yang ia dapatkan dari seorang kurir tadi pagi pada Sam. Surat itu berisi wasiat sang kakek yang akan memberikan sebuah motel untuk mereka. Mengetahui hal itu, Sam bilang kalau ia akan pergi ke alamat motel itu sendirian, tanpa pergi ke pemakaman sang kakek terlebih dahulu. Karena ia nggak pengen ketemu dengan sang ayah di pemakaman tersebut. Mendengar hal itu, Bril pun pamit untuk pergi ke pemakaman. Setelah prosesi pemakaman selesai, Bril yang pamit pada ayahnya mau ke motel sang kakek, sontak dilarang oleh sang ayah karena menurut sang ayah tempat itu sangatlah berbahaya. Briel yang gak bisa percaya lagi dengan ucapan sang ayah karena udah keseringan bohong, segera ngajakin adiknya yang bernama Kelly buat pergi dari tempat itu agar besok bisa ikut ke motel untuk menikmati warisan dari sang kakek. Sang ayah yang bernama John ini hanya bisa domblong aja melihat kedua anaknya pergi meninggalkannya sendirian. Di sebuah jalanan terlihat Sam menuju ke motel sang kakek dengan hati yang riang dan gembira karena mendapatkan warisan. Sesampainya di depan motel, Sam yang melihat ternyata motel sang kakek adalah motel tua yang mirip motel berhantu, nampak agak kecewa nih guys. Sam pun segera masuk motel untuk beristirahat. Karena pintu motelnya kagak dikunci, jadi si Sam bisa ngambil kunci kamar nomor 6 dari meja resepsionis dengan cukup mudah. Saat Sam lagi minum air putih cap curut ngepot, terlihat di jendela ada beginian lagi ngawasin si Sam. Hayo lo, itu syaiton atau psikopit nih guys. Hi, tak
Takut kan? Sam yang dengar ada suara orang lari langsung memeriksa keluar. Nggak ngelihat siapapun, Sam pun segera kembali masuk ke dalam kamar. Tapi tiba-tiba muncul seekor psikopit langsung menjebleskan kelapa Sam ke meja beberapa kali sampai rebahan puyeng. Lalu muncul lagi seekor psikopit lainnya nih guys. Kita kasih nama aja kali ya. Psikopit yang awal masuk tadi namanya kita kasih nama si Kaca aja ya. Dan yang baru masuk ini kita kasih nama si Kantal. Si Kaca dan si Kantal pun segera mencucuk dan mengikatkan pemberat di kaki Sam, lalu membawa Sam ke tengah danau. Sesampainya di tengah danau, mereka langsung nyeburin si Sam nih guys. Esok paginya, agar suasana bisa lebih ceria, Ben ngajak temannya yang bernama Billy dan kekasih Billy yang bernama Ami buat ikut serta menuju ke motel. Mereka pun segera masuk ke rumah buat siap-siap sambil minum es teh cap cicak berakot. Di sini, Kelly bilang kalau ia mengajak temannya juga yang bernama Tanya buat ikut serta agar tambah seru. Saat akan berangkat, Ben dan Billy yang lihat Tanya datang mulai merasa imin mereka mengeras sekeras-kerasnya karena kesemlehaian Tanya yang luar biasa. Mereka pun segera menghampiri Tanya untuk berkenalan. Ya, siapa tahu kan bisa dapat secelup dua celup kan lumayan ya. Gitu harapan si Ben sama si Billy guys. Dan mereka pun segera berangkat menuju ke motel. Di tengah perjalanan, Billy nanya ke Kelly akan Kelly apakan motel tersebut. Kelly bilang kalau ia akan menjual bagiannya kepada siapapun yang ingin membeli karena ia sekarang lagi butuh uang buat model jualan penyetan bebek di California. Dengar hal itu, Billy pun hanya bilang, "Oh alah." Ketika Ami lagi tidur, Tanya yang sadar Billy ngeliatin peralatan asilolejosnya terus, mulai ngasih kode kalau Billy boleh loh kalau mau mengasilolejosnya. Ami yang terbangun dan ngeliat Tanya lagi godain Billy, mulai merasa agak sedikit kesel nih guys. Setelah lebih dari 6 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di motel sang kakek. Ngelihat motelnya nggak sesuai ekspektasi, Kelly dan Brielle nampak domblong aja nih guys. Ben pun segera ngajakin Brielle masuk ke dalam motel. Lalu kita diperlihatkan kamar Sam yang masih banyak cairan merah dari kaki Sam akibat dicucuk psikopit Kaca dan Kantal tadi malam. Ih, serem banget ya guys. Di depan tempat resepsionis motel, Brielle dan Ben disambut oleh Nenek Gloria yang mengaku sebagai penjaga kepercayaan sang kakek. Brielle lantas bertanya, apakah Gloria melihat Sam yang sudah lebih dulu ke sini? Gloria bilang kalau ia belum melihat siapapun datang ke motel ini sejak seminggu yang lalu. Ngelihat Brielle resah, Gloria lantas ngasih tahu kalau di hutan dekat sini ada sebuah danau yang sangat layak untuk dikunjungi. Saat Brielle dan Ben akan keluar motel, terlihat Ami masuk motel ingin minjem toilet untuk buang air kecil. Gloria pun segera memberikan kunci kamar pada Amy. Lah, ternyata kunci yang dikasih Gloria pada Ami adalah kunci kamar nomor 6 yang masih terdapat banyak cairan merah dari si Sam. Gloria yang sadar ia salah ngasih kunci langsung menghentikan Ami membuka kamar tersebut. Gloria beralasan kalau kamar itu belum dibersihkan setelah direnovasi, jadi masih banyak debunya katanya si Gloria guys. Gloria pun ngajakin Ami buat ke resepsionis lagi untuk ngasih kunci kamar yang lainnya. Di bis, Brielle ngasih tahu ke Kelly kalau ternyata Sam kagak datang kemari. Jadi sepertinya hanya mereka saja yang akan bersenang-senang di tempat itu. Nggak selang berapa lama muncul Ami yang udah selesai buang air kecil bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang agar suasana jadi lebih seru. Brielle bilang kalau ia tadi sempat dikasih tahu Gloria kalau di hutan dekat sini ada sebuah danau yang asik buat dikunjungi. Tanpa basa-basi, mereka semua pun segera menuju ke danau tersebut. Terlihat entah Kaca atau Kantal berdiri petentang-petenteng nenteng kapak mengawasi pergerakan Brielle dan kawan-kawan. Sekedar info nih guys, kalau Kaca dan Kantal ini kembar, jadi wajahnya nggak jauh beda sama kayak Kantal kalian yang sering di Kaca itu. Cuma bedanya kelapa mereka ditumbuhi rambut yang gondrong, nggak gundul kayak milik kalian. Loh iya, nggak usah terkejut gitu dengernya ya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Nggak usah terkejut gitu. Sesampainya mereka di danau, terlihat mereka semua terkagum-kagum dengan keindahan danau yang di dalamnya terdapat Sam yang sudah meninggoy ini. Di saat Brielle, Kelly, dan Ami lagi fokus ngeliatin danau, Tanya malah ngasih info ke Ben dan Billy kalau sekarang ini ia sedang sangat banjir sebanjir-banjirnya karena lagi pengen berasilolejos dengan mereka. Billy dan Ben yang takut dengan kekasihnya mencoba mengabaikan kode dari Tanya tersebut. Padahal sebenarnya imin mereka berdua juga lagi keras sekeras
sekeras-kerasnya. Karena dicuekin, Tanya yang dipanggil Kelly langsung segera bergabung dengan Kelly, Brielle, dan Ami. Tuh kan muncul lagi. Menurut kalian ini si Kaca atau si Kantal guys? Lagi berdiri dengan gagahnya mengawasi mereka semua. Selesai prepare, mereka semua mutusin buat berenang keceplak-kecipluk dengan riang dan gembira. Di momen ini, Brielle yang gak sengaja nyenggol tangan si Sam sempat kaget nih guys. Tapi setelah Ben bilang kalau namanya juga danau pasti banyak rantingnya, Brielle pun kembali tenang. Gak selang berapa lama, Ben yang lihat dompetnya jatuh segera nyelam ke dalam danau. Tapi ia juga nggak ngelihat Sam sebab si Ben ini kalau nyelam matanya merem guys. Setelah capek keciplak-keciplukan di danau, mereka pun mulai bersantai di dekat bis sambil ngobrol-ngobrol santuy. Tanya yang dengar kalau Billy mau cari kayu bakar di hutan untuk bikin api unggun, mutusin buat ikut si Billy nyari kayu. Ngelihat hal itu, Ami bukannya ikut juga buat jagain si Billy, ia malah justru nutup pintu tenda buat ngambek kayak gadis remaja pada umumnya. Lah piye sih mbak harusnya timbang ngambek kayak gitu kan mending ikut toh ya. Wele mbak E. Di tengah hutan saat sedang ngumpulin kayu, Tanya bertanya pada Billy kapankah ia akan menikahi Ami. Billy bilang kalau ia nggak berniat menikahi Ami karena udah agak bosan. Mungkin seminggu lagi ia bakalan mutusin hubungannya dengan Ami. Dengar hal itu, Tanya langsung ngajakin berasilolejos krocos-krocos si Billy menggunakan gaya kunang-kunang agar bisa menyala abangku. Gitu kata si Tanya guys. Lagi seru-serunya ngaduk, tiba-tiba muncul si Kaca dan si Kantal yang nyimak dari balik pepohonan kayak begini. Di dekat bis, Ami yang ngerasa Billy dan Tanya terlalu lama nyari kayunya mulai ngomel-ngomel sendiri nih guys. Ben pun coba menenangkan Ami dengan bilang mungkin saja Billy dan Tanya nyari kayunya agak jauh agar dapat kayu dengan kualitas yang terbaik. Di hutan, Billy dan Tanya yang udah selesai asilolejosnya langsung berjalan menuju kembali ke bis. Tapi tiba-tiba muncul si Kaca dan si Kantal yang iminnya udah keras banget karena dari tadi cuma bisa nyimak doang, langsung mengeplak Billy sampai rebahan. Selagi Kaca fokus ngeplakin Billy sampai meninggoy, si Kantal tanpa ragu langsung mengasilolejos Tanya dengan gaya banteng ngawur. Di dekat bis, Ben yang juga ngerasa ada yang gak beres, nyuruh Brielle dan Ami buat jagain bis, sedangkan ia dan Kelly akan nyari Billy serta Tanya di dalam hutan. Di hutan, si Kaca yang juga pengen gantian berasilolejos nyuruh si Kantal buat ngurusin jenazah si Billy. Sedangkan ia langsung mengasilolejos Tanya dengan gaya kura-kura kayang. Di tengah perjalanan, Ben dan Kelly yang dengar suara teriakan dari Tanya segera menuju ke pusat suara. Ben yang ngelihat Billy sudah meninggoy disangkutin di pohon kayak begini, langsung ngajak Kelly balik ke bis. Mereka pun lari sekencang-kencangnya. Sempat Kelly mohon ke Ben agar nyari Tanya terlebih dahulu, namun Ben yang ngerasa itu sangat berbahaya bilang kalau mereka butuh pihak berwajib untuk menghadapi semua ini. Terlihat si Kaca dan si Kantal yang udah sampai di dekat bis mulai menghampiri Ami dan Brielle. Beruntung si Ben keburu datang dan segera ngajak mereka semua pergi dari tempat itu. Ben yang gak nemuin kunci bisnya si Billy mulai terlihat panik banget nih guys. Sedangkan si Kaca dan si Kantal sudah semakin mendekat. Berhasil menemukan kuncinya, tiba-tiba si Kaca muncul megangin si Ben. Sedangkan si Kantal yang berhasil masuk ke dalam bis cuma bisa ndelongop aja ngeliatin kecantikan Brielle dan Kelly. Di momen ini, Ami berhasil keluar dari bis dan lari masuk ke dalam hutan. Ngelihat hal itu, si Kantal segera mengejar Ami. Si Ben yang berhasil ngambil kaleng langsung mengeplakkan kaleng itu ke kelapa si Kantal sampai adu-adu. Setelah bebas, Ben pun segera menyalakan bisnya lalu pergi dari tempat itu. Sempat, si Brielle dan Kelly memohon agar mereka nyelamatin Ami dan Tanya terlebih dahulu. Namun, Ben kembali menjelaskan kalau mereka butuh petugas berwajib untuk menghadapi dua psikopit Kaca Kantal tersebut. Di hutan, terlihat si Kaca masih sangat fokus mengejar si Ami nih guys. Beruntung di tengah jalan, Ben yang lihat ada sheriff mengikuti bis mereka, segera mutusin buat menepi. Sedangkan di tengah hutan, Ami yang jelungup berusaha kembali berdiri dan berlari. Capek lari, Ami mutusin buat dekem sejenak di balik pohon kayak begini nih guys. Si Kaca yang kehilangan jejak mulai celingak-celinguk sejenak. Ngerasa berhasil ngelabuhi si Kaca, Ami yang akan kembali lari malah ketemu si
si Kantal yang manggil Kaca buat mengasiloli Josh Ami secara bersama-sama. Di tempat Ben, sheriff yang bernama Tony ini nyuruh Ben, Brielle, dan Kelly untuk turun dari bis. Ben pun coba menjelaskan tentang semua yang telah terjadi. Tommy bilang kalau sekarang ia akan bawa Ben dan kawan-kawan ke tempat yang aman terlebih dahulu. Setelah itu, ia akan memanggil bantuan untuk mencari Psychopit Kaca Kantal lalu menyelamatkan si Ami dan Tanya. Setelah mereka semua masuk ke mobil Tony, Tony segera membawa mereka pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Tony ngasih tahu kalau mereka akan ia bawa ke motel terlebih dahulu agar aman. Setelah itu, ia akan menelpon sheriff yang lain untuk membantu. Di hutan, setelah selesai mengasiloli Josh Ami, si Kaca langsung mengeplak kelapa Ami sampai remek dan tentunya meninggoy dong. Sesampainya di motel, Ben ngelihat Pak Tony ngobrol-ngobrol mencurigakan dengan si Gloria. Setelah itu, Pak Tony ngasih tahu mereka bertiga kalau ia akan menanyai mereka bertiga di ruangan berbeda agar cerita mereka lebih valid dan gak ada unsur kebohongan di dalamnya. Setelah setuju, mereka pun segera disuruh masuk ke dalam motel. Di tempat lain, Psychopit Kaca Kantal yang lihat bis si Billy udah kosong segera membawa bis itu nggak tahu kemana nih guys. Di motel, Tony mulai menanyai si Ben terlebih dahulu. Di kamar sebelah, Brielle yang lihat Kelly ngerasa bersalah banget karena udah ngajak Tanya kemari, mulai ditenangkan si Brielle dengan bilang kalau semua yang terjadi ini bukan kesalahan Kelly tapi memang udah takdir. Jadi tenang ya Kel, yang penting kan sekarang kita udah aman, iya kan? Nggak selang berapa lama, Tony yang udah selesai nanyain si Ben langsung masuk ke kamar sebelah buat nanyain Brielle dan Kelly sekaligus. Mereka pun mulai menceritakan semua yang terjadi, mulai dari mereka datang ke danau sampai pertemuan mereka dengan Psychopit Kaca Kantal yang menakutkan. Lagi seru-serunya cerita, Gloria tiba-tiba muncul bawain teh hangat buat Kelly dan Brielle agar bisa lebih rileks. Karena Tony nggak dibikinin, Tony disuruh Gloria keluar kamar buat bikin sendiri nih guys. Selesai Brielle dan Kelly minum teh, Tony balik ke kamar buat ngasih tahu kalau karena ia nggak dapat sinyal buat nelpon teman-temannya, sekarang ia akan membawa Brielle dan kawan-kawan menuju ke kantor pusat agar bisa segera mendapatkan bantuan dari sheriff lain. Mereka pun segera masuk mobil Tony, lalu segera dibawa Tony meninggalkan motel tersebut. Terlihat jelas Gloria nampak sangat senang karena ia ngerasa kalau rencananya sedang berjalan dengan sangat baik. Di tengah perjalanan, Brielle dan Kelly yang ngantuk berat segera tidur nih guys. Sedangkan si Ben yang juga udah akan merem sempat menyadari kalau kayaknya mereka bertiga sengaja diberi tes sama si Gloria agar tidur lelap. Tony yang lihat semuanya udah tidur lelap merasa sangat bahagia banget nih guys. Di motel terlihat Gloria sedang bercerita pada Psychopit Kaca dan Kantal mengenai tradisi asiloli Josh keluarga mereka. Jadi guys, ternyata 50 tahun yang lalu Gloria ini menikah dengan sang kakek pemilik motel dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai dua orang anak yaitu Sheriff Tony dan si John, ayah dari Brielle, Kelly, dan Sam. Setelah Sheriff Tony dan si John udah dewasa, ia dan si kakek yang nggak pengen motel mereka dimiliki oleh orang lain mutusin membuat sebuah tradisi aneh, yaitu si Tony dan si John harus memiliki keturunan dari Gloria. Namun si John yang nolak mutusin buat pergi kabur ke kota, sedangkan si Tony bersedia melakukannya. Dari perasilolean Gloria dengan si Tony lahirlah Psychopit Kaca dan Kantal. Nah sekarang karena si Kaca dan si Kantal udah dewasa, maka dari itu Gloria punya rencana buat menikahkan Brielle dan Kelly dengan si Kaca dan Kantal agar mendapatkan keturunan baru untuk mewarisi motel tersebut. Gloria sengaja nulis surat seolah-olah surat itu dari sang kakek yang ditujukan pada Brielle agar Brielle dan saudarinya datang ke motel ini. Gloria nggak menyangka ternyata yang datang malah banyak orang. Jadi ia pun menyuruh Psychopit Kaca dan Kantal untuk bikin semua orang yang datang kecuali Brielle dan Kelly meninggoy semua. Pertanyaannya, kenapa si Sam kagak dibikin meninggoy? Sebab Gloria tahu kalau Sam adalah anak hasil adopsi, bukan keturunan murni dari si John. Singkat cerita, saat Kelly, Ben, dan Brielle terbangun, mereka yang sadar sedang terikat di kursi mulai terlihat panik nih guys. Tony pun segera menghampiri Brielle buat meriksa kesehatan Brielle. Sedangkan si Kaca langsung mengeplak si Ben yang terlalu banyak teriak sampai adu-adu. Setelah meriksa kesehatan Brielle dan Kelly, Tony dan si Kaca segera membawa Ben gak tahu kemana nih guys. Setelah Tony dan Kaca pergi bawa Ben, si Kantal yang iminnya udah mengeras banget perlahan mulai mendekati Brielle dan Kelly untuk melakukan asiloli Josh kesukaan kalian. Beruntung Tony yang lihat hal itu langsung menghentikan si Kantal karena belum saatnya mereka berasiloli Josh malam ini.
Kaca dan Kantal harus membereskan terlebih dahulu teman-teman si Brielle dari pihak berwajib. Setelah selesai, baru mereka boleh berhasil oleh Josh dengan gaya apapun, yang penting asoy. Setelah itu, Tony kembali ngajak Kaca keluar ruangan. Di sini kita bisa lihat kalau mereka nggak sedang berada di motel, tapi di sebuah kabin tua. Terlihat Tony nyuruh Kaca buat beresin teman-teman Brielle yang udah meninggoy, agar seolah-olah mereka meninggoy karena sebuah kecelakaan. Di rumah si John yang mulai khawatir dengan keselamatan ketiga putrinya mulai nelpon si Kelly. Namun jelas gak diangkat. Di ruangan si Ben yang berisik banget karena berusaha ngelepasin ikatannya langsung didatangi si Kantal nih guys. Si Ben yang lagi geblak kayak begini ngeliat Kantal datang langsung dikeplakin sama si Ben pakai kursi beberapa kali sampai rebahan. Yakin kalau si Kantal udah meninggoy, Ben yang udah berhasil terlepas segera melepaskan Brielle dan Kelly lalu pergi dari tempat itu. Di motel saat Gloria lagi santuy, ia didatangi si Tony yang ngasih laporan kalau rencana mereka telah berhasil. Gloria pun bilang, Tony harus memastikan Kaca dan Kantal melakukan hasil oleh Josh dengan Brielle dan Kelly secara benar terlebih dahulu. Setelah itu, Tony harus kembali lagi ke sini untuk ia kasih hasil oleh Josh dengan gaya kulit kiwir-kiwir, keriput-keriput, melilit, asoy guys. Di tengah pelarian, Ben yang masih bingung menentukan arah kemana ia akan pergi, malah harus istirahat sejenak karena kaki Brielle cedera akibat kesandung. Tony yang balik ke gudang ngelihat Kantal tergeletak di lantai dalam keadaan serem bingit, ngerasa sangat sedih nih guys. Nggak selang berapa lama terlihat Kaca datang. Ngelihat kondisi saudara kembarnya seperti itu, ia pun mulai ngacak-ngacak ruangan. Dengan penuh kekesalan, Tony serta si Kaca segera pergi dari gudang itu buat nyari Brielle, Kelly, dan juga si Ben. Di jalanan, si John yang khawatir banget segera menuju ke motel buat menghadapi keluarganya kalau mereka udah melakukan hal yang nggak pantas pada ketiga putrinya. Dirasa udah cukup istirahatnya, Ben dan Kelly segera membantu Brielle untuk berjalan. Ngelihat ada mobil datang, mereka bertiga pun segera berlari sekencang-kencangnya masuk ke dalam hutan. Walaupun sudah dekem di balik pohon, Tony yang berhasil ngelihat mereka bertiga membuat mereka kembali berlari sekencang-kencangnya. Tony lantas ngasih senapan pada Kaca dan menyuruh Kaca buat ngejar di hutan. Sedangkan ia akan menghadang di jalanan menggunakan mobil. Si Kaca terlihat sangat bersemangat mengejar Brielle dan kawan-kawan sambil terus mengedor ke segala arah. Karena Brielle malah jelungup lagi, alhasil mereka pun berhasil ditangkap oleh si Kaca nih guys. Mereka lantas digiring si Kaca menuju ke tempat Tony yang sedang menunggu dengan harap-harap cemas. Tony pun segera nyuruh Brielle dan Kelly masuk ke dalam mobil, tapi tidak untuk si Ben. Setelah mereka berdua masuk mobil, si Tony langsung nyuruh si Kaca buat menyelesaikan si Ben sekarang juga. Setelah Tony pergi membawa Brielle dan Kelly, si Kaca menjatuhkan senapannya lalu ngajakin si Ben buat keplak-keplakan aja nih guys, biar cowok gitu katanya. Saat sedang keplak-keplakan, si Ben yang berhasil ngambil senapan si Kaca langsung mengeprok kelapa si Kaca beberapa kali sampai meninggoy. Nah kan sok-sokan sih ngajak keplak-keplakan, meninggoy kan sekarang, kan. Ben pun segera pergi mencari si Brielle dan juga Kelly. Sesampainya Tony di motel, ia menemui Gloria untuk ngasih tahu kalau sekarang si Kantal telah meninggoy. Terlihat Gloria sangat sedih banget nih guys. Tony dan Gloria pun berjalan masuk ke dalam mobil lalu segera menuju ke kabin tua. Sesampainya di kabin tua, setelah mengikat Brielle dan Kelly, Gloria mulai ngasih tahu Brielle dan Kelly kalau sebenarnya ia adalah nenek mereka. Tony adalah sang paman, sedangkan Kaca dan Kantal adalah sepupu sekaligus paman mereka juga. Mendengar hal itu, Brielle dan Kelly pun ngerasa sangat jijai iyuh banget memiliki garis keturunan yang kayak begini. Gloria lantas nyuruh si Tony buat mengasil oleh Josh Brielle dengan gaya kunang-kunang agar memiliki keturunan yang selalu bilang, menyala bangku. Kayak gitu guys. Di luar kabin, Ben yang udah nyampe segera masuk kabin. Ngelihat Ben menghunuskan senapan ke arah Tony dan Gloria, sontak membuat mereka berdua cukup terkejut. Ben yang fokus mikir gimana cara ngedornya kalau posisinya kayak begini, dimanfaatkan si Tony untuk membawa Brielle keluar kabin menuju ke gudang. Kelly yang berhasil dorong Gloria langsung segera didor kelapanya sama si Ben sampai meninggoy. Setelah itu, mereka berdua segera mengejar Tony untuk menyelamatkan si Brielle. Di motel, John yang baru sampai langsung segera masuk untuk mencari ketiga putrinya tersebut. Gak nemuin siapa-siapa di motel, John pun segera mencari di tempat lain. Ben dan Kelly yang udah sampai di gudang, ngelihat ada mobil Tony, segera ngendap-ngendap nyari pintu gudang. Di dalam gudang, Tony yang lihat bayangan si Ben segera mengedor Ben sampai rebahan. Kelly yang akan masuk gudang malah kejebles pintu sampai semaput.
Tony yang lagi fokus ngomelin Kelly langsung dibrakot jarinya sama si Brielle sampai lepas. Tony yang kesal bingit langsung berusaha mengasih oleh Josh Brielle dengan gaya kunang-kunang. Beruntung sebelum yogurtnya meleleh, si John yang datang langsung segera menghunuskan senapan yang tadi dibawa Ben ke arah si Tony nih guys. John pun menyuruh Brielle keluar gudang dan menutup pintu. Sedangkan ia akan ngobrol bentar sama si Tony. Di luar gudang, Brielle menghampiri Kelly yang baru melek. Mereka pun segera mendatangi Ben berniat menolong si Ben. Di dalam gudang, John terlihat ngedor kelapa Tony sampai meninggoy. Setelah itu, ia keluar gudang dan membawa kedua putrinya serta Ben menuju ke hospital terdekat. Sebulan kemudian, terlihat ada 4 remaja yang berniat menginap di motel tersebut. Mereka pun segera masuk ke dalam motel. Dan terlihat di luar motel, si Kantal yang ternyata masih hidup berjalan menuju ke motel buat mengasih lolecos kedua gadis dan memeninggoykan para pria yang baru datang tadi agar keturunan keluarga Gloria bisa dilanjutkan. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Kupastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku.